Ya ahlul goib, permisi. Bersuaranya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Apa ini? Lepaskan saya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan tarik saya. Mau dibawa kemana? Jangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Step Lester. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah ikut dalam penelusuran malam ini. Malam ini saya masih mencoba untuk mengungkap kasus gangguan santet atau guna-guna yang terjadi pada keluarga Pak Rianto, teman-teman. Di waktu sebelumnya, saya mendatangi sebuah tempat yang bernama Panembahan Garangwedi, dan di sana saya berhadapan dengan beberapa entitas. Dan waktu itu, saya langsung melanjutkan tirakat di Panembahan itu, namun tidak sempat untuk mendokumentasikannya, karena waktu itu perangkat daya yang saya gunakan habis. Dan di situ, saya menemukan sebuah projection atau penggambaran secara astral yang menunjukkan adanya sebuah benda yang ditanam di rumah Pak Rianto. Dan keesokan harinya, saya kembali ke rumah Pak Rianto dan menemukan benda ini, teman-teman. Biar saya coba tunjukkan. Inilah benda yang saya temukan di rumahnya Pak Rianto. Ini bisa dinamakan buhul, sebuah media yang dijadikan tempat untuk tempat tinggalnya sebuah entitas, atau juga sebuah media yang dijadikan sebagai wadah untuk teleportasi energi. Di dalam benda ini terdapat sebuah kekuatan gelap, teman-teman, yang mana pemilik kekuatan itu adalah seseorang yang ketika hidupnya memiliki ilmu kadugalan atau ilmu kanuragan, yaitu ilmu kebatinan tingkat tinggi. Di dalam sini ada tanah, saya sudah buka, yang merupakan tanah dari sebuah makam, dan tanah itu diambil dari kedalaman satu sikut manusia dari atas permukaan makam. Lalu juga ada rambut. Ini adalah rambut manusia. Dan yang pasti rambut ini diambil ketika si pemiliknya hendak dimakamkan. Lalu ada juga tusuk konde dengan jenis pasak terbelah yang diikat. Dan ini adalah pemikat, sebagai imbalan bagi si sosok yang dipanggil agar mau melakukan apa yang disuruh oleh dukun. Saya sudah melakukan observasi pada benda ini dan mendeteksi sebuah energi dengan cakragama yang kuat, teman-teman, di mana frekuensi ini mampu berkomunikasi melalui vibrasi telepati bawah sadar. Itulah mengapa saya membawa Anda ke tempat ini.
sebuah lokasi pemakaman tua yang mana salah satunya adalah makam dari pemilik benda ini. Dari frekuensi yang saya terima, kita sudah dekat dengan makam yang dimaksud, teman-teman. Dan dari benda ini, saya akan menggali informasi siapa sosok ini sebenarnya, apa tugas yang dia lakukan di rumah Pak Rianto, dan siapa yang menyuruhnya. Jadi, teman-teman, tetap ikuti penelusuran saya. Jangan lupa untuk tekan like, bantu share, bantu subscribe. Semoga saya bisa mengungkap dengan selesai kasus yang sedang saya tangani malam ini. Buat teman-teman juga, barangkali ada rezeki lebih, silahkan dikepoin media support yang sudah saya sertakan ya. Ini kita kalau secara penggambaran ada di daerah sini, geng. Ada makam yang dengan vibrasinya kuat banget. Ada jalan juga ke Allahu Akbar. Wait. Saya kayak ngeliat ada sesuatu di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya Sasongko. Wait, bentar teman-teman. Namanya Sasongko. Siapa Sasongko? Orang dengan ilmu kanuragan tinggi. Dia memiliki ilmu braja dan rawa rontek. Rawa rontek? Berarti dia belum benar-benar mati? Secara jasad, dia masih ada di bumi. Ia masih belum benar-benar pulang. Sebaiknya batalkan niatmu. Kenapa saya harus menggugurkan niat itu? Dia sudah bukan manusia. Namun, dia juga bukan bagian dari golongan kami. Ilmu yang dimilikinya membuat ia tersesat pada kekafiran. Rohnya terbelenggu, sementara jasadnya terbujur kaku dengan kondisi membusuk. Niat saya sudah bulat, dan saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Jika kamu ingin mengendalikan Sasongko, kamu terlambat. Terlambat bagaimana? Seseorang sudah membangunkan tidurnya 3 tahun lalu. Saya tidak memiliki tujuan buruk. Saya datang dengan... Sasongko tidak mudah untuk ditaklukkan. Tunggu. Wait, siapa perempuan tua ini? Duh, ini saya ada di salah satu pemakaman, teman-teman. Hai nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wait. Ada jejak di sini. Ini adalah sebuah taktik untuk mengalihkan perhatian saya, teman-teman. Dia mencoba memancing keingintahuan saya, hingga pada akhirnya saya akan semakin menjauh dari apa yang saya tuju. Oke, saya paham. Saya dapat informasi dari nenek barusan. Dia memiliki ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan adalah
istilah dalam kepercayaan mistik Nusantara yang merujuk pada ilmu kebal tingkat tinggi yang diperoleh melalui ilmu laku spiritual berat dan seringkali dikaitkan dengan perjanjian gaib, teman-teman. Ilmu kanuragan atau ilmu kadugalan ini dipercaya sebagai ilmu yang membuat seseorang kebal terhadap senjata, baik golok, pisau, pedang, bahkan senjata api, dan dia tidak mempan sama pukulan dan benda keras. Bahkan di beberapa kondisi tertentu dia akan sangat sulit dilukai, teman-teman. Kata kadugalan sendiri ini berasal dari adaptasi bahasa Jawa yang bermakna nekat ataupun keras kepala, berani melawan rasa takut gitu, tanpa takut mati. Jadi maknanya ini berkembang dan diartikan menjadi ilmu yang menuntut keberanian ekstrim dan pengorbanan yang luar biasa besar, teman-teman. Oke, kita masuk aja ke dalam langsung, saya tidak ingin buang-buang waktu. Saya ngerasain frekuensinya benar-benar besar di sini. Saya yakin ada satu makam yang terisolir. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Terus terang, geng, saya nggak pengen lama-lama di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, apa tuh? Apa tuh? Kayak burung apa tuh? Oh, Allahu Akbar. Merinding sumpah, geng. Ada yang ngikutin, Hey, kamu yang barusan kelebatan kan? Kamu yang barusan kelebatan. Assalamualaikum. Ya ahlul goib. Permisi. Bersuaranya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bentar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Burung gagak. Apa benar burung gagak? Apa yang mereka inginkan? Buhul yang saya pegang. Wait. Jangan sampai saya ngaco di tempat ini. Sebentar, teman-teman. Sebentar, geng. Saya harus amankan buhulnya. Takutnya memang ada yang mengincar buhul ini, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya harus nyari alas, geng. Kelihatan nggak, teman-teman? Oke, kelihatan.
Kamu ingin keluar dari dalam sana, ingin menyatukan bagian tubuh yang lain? Oke, saya akan kembalikan kamu, tapi dengan beberapa syarat. Kita masukkan dulu teman-teman. Allahu Akbar. Di sini ada makam pemilik dari bagian yang ada di dalam bowl ini teman-teman. Allahu Akbar. Jangan mengendap-endap. Ayo keluar. Kalau kamu memang ada kepentingan dengan saya, keluar. Jangan mengganggu. Kamera ngejar fokus terus teman-teman. Ada sesuatu di balik semak-semak itu. Kita biarin dulu. Saya tidak ada urusan dengan sosok itu. Berasa banget, pekat banget di sini, geng. Tadi ada gagak nih. Saya nggak tahu gagak itu tujuan. Allahu Akbar. Benar. Ada makam yang terisolir. Assalamualaikum ya ahlul kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baru datang, teman-teman, masih ada kembang di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menghadiahkan Fatihah bagi siapapun yang dimakamkan di tempat ini. Semoga Fatihah ini menjadikan kebaikan, keselamatan, keberkahan bagi siapapun yang melafalkan dan menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Apa ini? Lepaskan saya. Lepas. Allahu Akbar. Lepas. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lepaskan saya. Astagfirullah. Lepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tarik saya. Jangan tarik saya. Allah. Allahu Akbar. Mau dibawa kemana? Jangan. Aduh. Ada yang coba nyerang saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Harus atur strategi, geng. Barusan saya pura-pura aja, biar seolah-olah saya udah kalah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus gunakan daya syafaat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akan coba observasi, teman-teman. Kita akan cari tempat yang lebih tepat. Mungkin di sini. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kamu bangun dari situ? Kamu sudah mengisi tempat itu. Bisa kamu bangun? Assalamualaikum. Bentar, teman-teman. Kita harus ikhtiarin dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa kamu tidak jawab salam saya? Kalimat ini adalah rangkaian doa baik untukmu. Kamu ingin mengurungku dengan kalimat itu. Tidak, saya tidak pernah berniat buruk sama kamu. Saya tahu kamu pernah ada di titik terkelam dalam hidup kamu. Dan kamu itu... Aku yang menginginkan ilmu itu. Aku yang mengikat janji dengan mereka. Aku yang malang. Aku yang terhina. Aku yang bersalah. Dan aku yang dianggap tidak berguna. Saya tidak berpikir buruk tentang kamu. Aku yang sering dianggap lemah oleh manusia. Diremehkan seperti binatang. Hanya karena aku tidak punya apa-apa. Memangnya apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin seperti kalian. Tidak dipandang sebelah mata. Hanya karena aku berasal dari keluarga sengsara. Bagiku, hanya ada satu cara. Aku harus memiliki ilmu yang tinggi agar aku bisa diterima. Hingga pada akhirnya, mereka segan padaku. Tapi kamu terjebak, diselimuti berbagai hal yang tidak kamu bayangkan sebelumnya, bukan? Bahkan di dalam kuburmu, ada penyesalan yang tidak berakhir, sehingga kamu tersesat tak tentu arah. Aku sudah mengikat jiwa dan ragaku dengan kegelapan. Aku terima keadaan ini. Tapi kamu melakukan sesuatu yang buruk dengan semua itu. Bukan salahku. Siapapun yang mengistimewakanku, maka aku bersamanya. Apa yang kamu lakukan sudah menzolimi banyak orang. Kembalilah. Kamu masih bisa kembali ke jalan yang baik. Aku bisa membantumu. Sudah terlambat bagiku. Pintu tobatku sudah tertutup. Tidak. Allah Maha Penerima Tobat. Ampunannya selalu ada bagi setiap hambanya, termasuk kamu. Sudahlah, kau tidak bisa melakukan apa-apa untukku. Lepaskan ragamu dari ilmu kegelapan itu. Ikuti kata-kata saya. Apa kau yakin, wahai ahli tirakat? Ilmu ini sudah melekat dengan diriku. Dengan izin Allah, tidak ada yang mustahil. Ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah, ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadu Rasulullah. Anna Muhammadu Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Berikanlah saya kekuatan untuk meleburkan semua keburukan dari hamba-Mu. Atas izin-Mu ya Allah, saya mencabut ilmu kanuragan yang membelenggu dalam kegelapan. Jadikanlah ilmu ini kembali pada kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Kita buka teman-teman, biar nggak bikin penasaran. Buat yang pengen tahu. Aduh, saya agak susah. Bentar, saya simpan dulu kameranya. Ini yang dinamakan dengan buhul. Yang dijadikan sebagai media untuk mengirimkan sesuatu. Nih geng, kita taruh di bawah. Ini sudah dibulat-bulat seperti tadi yang saya bilang. Ada rambut. Ya Allah, apa nih merah? Ya Allah, ada darah basah. Tadi nggak ada. Ini ada susuk. Dan ini tanah dari kuburan. Dan ini nggak pernah kering, geng. Nanti ini akan saya kembalikan. Tapi mungkin saat ini saya coba untuk sambil jalan dan sambil closing, teman-teman.
Terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah ikuti penelusuran saya malam ini. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil dari video yang saya suguhkan ke teman-teman malam ini. Tidak ada sedikit pun keburukan dari ilmu yang diturunkan ke bumi, teman-teman. Ilmu diciptakan untuk kebaikan manusia. Sejatinya, ilmu hanya datang dari satu sumber yang hak, yang mutlak. Ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipermudah dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Oh ya, buat teman-teman juga, barangkali ada yang membutuhkan intipati air, silahkan dihubungi nomor kontak admin di layar berikut. Saya Sep Lester, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama penelusuran. Takutnya ada perbuatan saya ataupun perkataan saya yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.